Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Menurut pengamat sosial, ketidakdisiplinan masyarakat merupakan faktor utama klaster pasaraya meningkat drastis. Objek wisata dibuka pemerintah Kota Pariaman pada hari ini. Tak kuat menahan hantaman gelombang, ratusan pohon cemara tumbang. Pasaraya Padang merupakan penyumbang terbesar kasus positif COVID-19 di Kota Padang. Menurut pengamat sosial Universitas Negeri Padang, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kedisiplinan warga jalankan protokol kesehatan. Pasaraya Padang merupakan penyumbang pasien positif terbanyak di Kota Padang. Hingga Sabtu sore, tercatat 247 orang yang positif COVID-19 dari klaster Pasaraya Padang. Hampir 60% dari total warga Kota Padang yang dinyatakan positif COVID-19. Menurut pengamat sosial dari Universitas Negeri Padang, manusia adalah makhluk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, minuman, dan sebagainya, dan hal itu tersedia di pasar dan swalayan. Selain itu, di pasar bukan saja ada pembeli, tapi juga ada pedagang, sehingga terjadi interaksi antara pedagang dan pembeli. Sebenarnya kalau untuk konteks kenapa manusia itu suka berbelanja atau suka pergi ke pasar, ya karena memang semua kebutuhan yang mereka inginkan itu relatif tersedia di pasar, baik pasar tradisional ataupun pasar modern seperti mall, swalayan, dan lain sebagainya. Tetapi perlu juga kita lihat bahwa yang ada di pasar itu tidak hanya masyarakat yang ingin membeli, tetapi juga masyarakat yang berdagang atau pedagang. Dalam pandangan dosen UNP ini, masyarakat pasar ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin. Bagi yang disiplin, dapat menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Tapi bagi yang tidak disiplin, hal itu dilanggarnya. Yang tidak disiplin inilah yang menyebabkan penyebaran COVID-19 terus muncul di pasaraya. Ketidakdisiplinan masyarakat tersebut diperburuk dengan pelaksanaan PSBB yang tidak tegas dan tidak disertai sanksi, sehingga masih banyak warga yang melanggar. Tetapi kembali lagi sebenarnya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah itu kan bukan sesuatu yang membuat masyarakat benar-benar wajib untuk mematuhinya. Nah, di sini sebenarnya menurut saya ada persoalan. Untuk itu, Nora yang sehari-hari mengajar mata kuliah sosial politik dan politik kebijakan ini mengusulkan kepada pemerintah daerah Kota Padang untuk lebih giat memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dan juga pedagang pasaraya Padang. Kedua, dia menyarankan agar Pemko lebih mengaktifkan aplikasi belanja di pasaraya Padang, sehingga masyarakat menjadi lebih terbiasa berbelanja semua kebutuhan harian mereka melalui aplikasi belanja online pasaraya Padang. Dengan semua kebijakan yang diterapkan tersebut, diharapkan kehidupan new normal di pasaraya Padang dapat diterapkan dan berjalan sesuai standar baru. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Mulai hari Senin ini, pemerintah Kota Pariaman kembali membuka objek wisata Pantai Gandoria bersamaan dengan berakhirnya masa PSBB atau memasuki masa new normal. Warga yang ingin mengunjungi objek wisata andalan ini wajib mematuhi protokol kesehatan. Sudah hampir 2 bulan, objek wisata kebanggaan Rang Piaman ini mati suri karena dampak COVID-19. Pemerintah kota pun menutup objek wisata Pantai Gandoria ini dari pengunjung karena dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus corona.
Memasuki masa tatanan kehidupan baru yang dimulai Senin ini, pengunjung kembali bisa menikmati panorama atau sekedar bermain ombak di sepanjang pantai. Dibukanya kembali objek wisata ini disambut baik oleh pengunjung, meski tetap harus mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Alasannya? Supaya nggak tersebar virus corona ya. Oh gitu. Berarti Ibu menerima ya? Nerima. Makanya anak-anak diajak semua pakai masker. Selain warga, pedagang yang menggantungkan hidupnya dari objek wisata ini juga gembira dengan dibukanya kembali Pantai Gandoria. Sebab selama 2 bulan ini, mereka tak punya penghasilan karena tak ada aktivitas wisatawan. Maunya sih bersyukur kalau new normal tuh kan pengunjung bisa rame. Kalau sebelum new normal tuh orangnya sepi, nggak ada orang. Tapi tetap jualan waktu itu ya? Udah sebelum puasa udah nggak ada jual. Meski kembali dibuka, pemerintah Kota Pariaman masih membatasi jumlah pengunjung untuk sementara waktu sambil memantau perkembangan pandemi di masa new normal ini. Pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk. Lokasi wisata dilakukan terbatas, pengunjungnya dihitung sampai maksimum 50%, dan juga berbagai aturan kesehatan pun kita terapkan. Jadi ada cuci tangan di tempat pariwisata, kemudian atur jarak, dan segala macamnya kita lakukan. Sehingga mulai tanggal 8 tempat wisata Kota Pariaman kembali kita buka, kemudian dengan menggunakan standar keamanan COVID. Meski berada dalam pilihan sulit, pemerintah kota berharap kesadaran pengunjung untuk tetap mematuhi aturan yang diberlakukan, agar zona hijau Kota Pariaman tetap bisa dipertahankan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Di ujung Henan. Ratusan pohon cemara yang berada di sepanjang pantai Pasir Jambak, pinggiran Kota Padang, tumbang akibat abrasi yang menggerogoti pantai itu. Kondisi ini diperparah dengan terjangan gelombang tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir. Tumbangnya ratusan pohon cemara ini barangkali tak akan terjadi jika saja pemerintah Kota Padang membangun batu grip yang bisa mencegah gelombang. Beginilah suasana yang terlihat di sepanjang pantai Pasir Jambak, sekitar 15 km dari pusat Kota Padang. Ratusan pohon cemara yang berdiri berjejer di pantai sepanjang hampir 2 km ini tumbang. Penyebabnya, tanah tempat pohon ini tumbuh digerus oleh air laut yang disebabkan oleh tingginya gelombang. Kondisi ini diperparah dengan fenomena gelombang tinggi yang menghantam pesisir barat pantai Sumatera sejak sepekan terakhir. Menurut warga setempat, sebagian besar pohon yang tumbang merupakan pohon cemara yang ditanam tahun 2005 lalu. Meski telah berusia 15 tahun dan mempunyai ketinggian lebih dari 10 meter, pohon cemara tersebut tak mampu bertahan dari gempuran ombak yang menghantamnya setiap saat. Selain merubuhkan ratusan pohon cemara, Pantai Pasir Jambak yang landai ini juga telah berkurang sepanjang 20 meter akibat abrasi. Musim abrasi pantai ini sudah berlalu sekitar 1 mingguan. Ini untuk periode ini sudah diambil ombak itu sekitar 20-30 meter. Dan satu banjaran barisan cemara laut ini habis tumbang sini. Ratusan ada. Ratusan ada ya, Bang? Karena pantai ini cukup panjang ya, hampir 2 kilometer. Sebenarnya gini, ada yang tumbuh alami, jadi yang tumbuh alami itu mungkin udah puluhan tahun. Nah, kemudian ada penambahan karena bibir pantai ini dulu cukup panjang, jadi ditanam lagi sekitar tahun 2005-an. Sejatinya, pemerintah Kota Padang membangun batu grip yang bisa memecah gelombang, seperti yang diusulkan oleh Bapedalda Kota Padang 10 tahun silam. Dengan adanya batu grip tersebut, kekuatan ombak yang pecah di bibir pantai bisa berkurang.
Jika dibiarkan, maka dikhawatirkan pemukiman nelayan yang padat penduduknya akan habis dihantam gelombang. Pantai Pasir Jambak merupakan salah satu objek wisata andalan Kota Padang karena pantainya yang landai serta teduh akibat cahaya matahari yang tertutup oleh rindangnya pohon cemara. Namun sejak 5 tahun terakhir, pantai ini kehilangan pamornya. Dari Padang, Afi melaporkan.